Oke, di sini saya memilih judul proposal skripsi yang pertama, yaitu meningkatkan minat belajar siswa pada jurusan multimedia melalui penerapan aplikasi e-learning di SMK Negeri 1 Sintang. Nah, di sini termasuk dalam tema penelitian, yaitu rekayasa perangkat lunak untuk media pembelajaran TIK. Yaitu ada dosen pembimbing yang pertama, yaitu Muhammad Ripai MKom, dan pembimbing kedua yaitu Anyan Eskom MKom. Yang pertama yaitu latar belakang, yaitu saya mulai dengan penjelasan secara umum, kemudian dimulai dengan paragraf kedua, yaitu minat belajar adalah faktor kunci dalam keberhasilan proses pendidikan. Kemudian yang selanjutnya, minat belajar siswa pada jurusan multimedia di SMK Negeri 1 Sintang menjadi salah satu fokus dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru dan peneliti. Nah, kemudian ada juga rumusan masalah, bagaimana penerapan aplikasi e-learning meningkatkan belajar siswa jurusan multimedia di SMK Negeri 1 Sintang. Kemudian ada lagi faktor-faktor. Kemudian bagaimana cara mengukur minat belajar siswa pada jurusan multimedia di SMK. Kemudian apa saja sih kendala dan solusi yang dihadapi dalam penerapan aplikasi e-learning untuk meningkatkan belajar siswa pada jurusan multimedia di SMK Negeri 1 Sintang. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu meningkatkan minat belajar siswa pada jurusan multimedia di SMK Negeri 1 Sintang melalui penerapan aplikasi e-learning yang tepat. Kemudian yang kedua itu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran multimedia di SMK Negeri 1 Sintang. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi dan pelajaran multimedia di SMK Negeri 1 Sintang. Kemudian meningkatkan dukungan dari pihak sekolah dalam penerapan teknologi dan pembelajaran multimedia di SMK Negeri 1 Sintang. Nah, di sini metode penelitian, yaitu jenis penelitian. Penelitian yang saya ambil itu jenis penelitian studi kasus. Nah, studi kasus bisa menjadi jenis penelitian yang relevan jika ingin mendalami pengalaman dan dampak penerapan aplikasi e-learning di SMK Negeri 1 Sintang secara rinci. Nah, ini bisa melibatkan pemantauan dan analisis kasus individu atau beberapa siswa dalam konteks aplikasi e-learning. Nah, yang kedua itu ada pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian yang saya ambil itu adalah kualitatif, karena dalam pendekatan ini penelitian akan lebih fokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman siswa dan guru terkait penerapan aplikasi e-learning. Kemudian ada wawancara, observasi, dan analisis isi dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan kualitatif tentang perubahan minat belajar dan peran aplikasi e-learning dalam proses tersebut. Nah, di sini saya juga memilih lokasi penelitian, yaitu di SMK Negeri 1 Sintang. Kemudian situs penelitiannya saya mencari di Google Scholar. Kemudian teknik analisa data. Yang pertama ada analisis statik deskriptif, kemudian uji statistik, kemudian analisis konten, kemudian ada lagi analisis regresi, kemudian ada lagi analisis perbandingan, kemudian analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, kemudian threat. Kemudian yang ketujuh ada analisis regresi logistik, dan yang terakhir adalah analisis perkembangan atau longitudinal analysis. Nah untuk daftar pustakanya itu ada seperti ini. Oke, judul kedua yaitu penerapan sistem informasi sekolah untuk meningkatkan efisiensi administrasi SMK. Nah, kemudian untuk tema penelitian yaitu rekayasa perangkat lunak untuk media pembelajaran. Yaitu dosen bimbing pertama yaitu saya memilih Pak Yayan, kemudian bimbing kedua Pak
Muhammad Rifai. Oke, kemudian untuk latar belakang saya jelaskan mulai dari umumnya dulu. Kemudian contohnya sini ada pendidikan adalah salah satu sektor penting dalam pembangunan suatu negara. Kemudian juga di paragraf kedua, namun hingga saat ini banyak SMK masih menghadapi tantangan dalam mengolah administrasi sekolah secara manual. Nah, di yang kedua ini adalah lebih ke masalah yang dihadapi. Kemudian untuk yang paragraf ketiga itu lebih ke tujuan dari penelitian ini. Nah, kemudian juga ada rumusan masalah, yaitu bagaimana proses, kemudian apa potensi yang akan didapatkan atau sebagai solusi, kemudian bagaimana penerapan SIS dapat mengoptimalkan penggunaan data siswa. Kemudian juga ada bagaimana efek penerapan SIS atau sistem informasi sekolah. Kemudian yang kelima ada apa dampak penerapan SIS nantinya terhadap kualitas pendidikan dan kesiapan lulusan SMK dalam memasuki pasar kerja. Kemudian ada lagi tinjauan pustaka. Nah, di sini secara lebih singkatnya yaitu sistem informasi sekolah, yaitu ada definisi dan karakteristik sistem informasi sekolah, kemudian peran dan fungsi, kemudian ada lagi fitur-fitur. Kemudian yang kedua ada efisiensi administrasi di sekolah menengah kejuruan. Ada tantangan, dampak, perbandingan. Kemudian ada yang ketiga ada manfaat penerapan sistem informasi sekolah. Ada studi kasus tentang SMK. Kemudian adalah penelitian yang menyelidiki efek dari penggunaan SIS. Kemudian ada yang keempat yaitu kesiapan dan tantangan dalam mengadopsi teknologi informasi di sekolah. Ada faktor-faktor, tentunya ada tantangan juga. Kemudian yang kelima ada pengaruh SIS terhadap kualitas pendidikan dan lulusan SMK. Kemudian yang keempat ada metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang pertama yaitu yang saya ambil penelitian deskriptif. Nah, jenis penelitian ini cocok untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana administrasi di SMK dijalankan secara manual sebelum penerapan SIS dan perubahan yang terjadi setelahnya. Nah, kemudian ada pendekatan penelitian yaitu pendekatan kuantitatif, kemudian analisis data, kemudian pendekatan kualitatif, ada lagi studi kasus, kemudian analisis gabungan. Nah, kemudian lokasi penelitiannya saya memilih di SMK, kemudian situs penelitian ada Google Scholar, kemudian Garuda Garba rujukan digital. Nah, untuk teknik analisis data ada yang pertama yaitu pengumpulan data, kemudian data processing, kemudian deskripsi data, kemudian visualisasi data, dan analisis statistik. Oke, baik, untuk judul yang ketiga yaitu analisis kesiapan sarana dan prasarana laboratorium TKJ teknik komputer jaringan terhadap penguasaan kompetensi siswa SMK Negeri 1 Sungai Tebelian. Nah, untuk tema penelitiannya yaitu transformasi digital pada dunia pendidikan. Kemudian saya memilih dosen pembimbing pertama yaitu Muhammad Rifai dan pembimbing 2 Pak Anyan Eskom-Mkom. Oke, yang pertama yaitu adalah latar belakang. Nah, pendidikan teknik komputer jaringan TKJ di Indonesia, khususnya di sekolah menengah kejuruan atau SMK, memiliki peran penting dalam persiapan siswa untuk menghadapi dunia kerja. Nah, di sini paragraf pertama saya menampilkan gambaran secara umum, kemudian paragraf kedua, SMK Negeri 1 Sungai Tebelian sebagai lembaga pendidikan tingkat menengah yang menawarkan program TKJ. Nah, di sini maksudnya yaitu SMK Negeri 1 Sungai Tebelian menawarkan program TKJ. Kemudian dari segi kesiapan sarana dan prasarana, kemudian ada lagi perumusan masalah. Nah, sejauh mana kesiapan sarana dan prasarana.
Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat penguasaan kompetensi siswa dalam bidang TKJ. Kemudian yang ketiga, apa saja kendala hambatan yang dihadapi oleh siswa dalam pemanfaatan sarana. Kemudian yang keempat, ada apa upaya yang telah dilakukan oleh sekolah. Kemudian bagaimana persepsi siswa terhadap kesiapan sarana dan prasarana laboratorium TKJ. Kemudian yang ketiga, ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka yang pertama yaitu pentingnya sarana dan prasarana dalam pendidikan TKJ. Kemudian yang kedua, kurikulum dan kompetensi dalam pendidikan TKJ. Kemudian ketiga, korelasi antara sarana dan prasarana dengan penguasaan kompetensi siswa. Kemudian yang keempat, ada kendala akses sarana dan prasarana laboratorium. Kemudian yang kelima, ada upaya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana laboratorium. Kemudian yang keenam, ada persepsi siswa terhadap sarana dan prasarana laboratorium. Nah, yang keempat, ada metode penelitian. Yang pertama, ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian di sini yaitu ada deskriptif. Nah, jenis penelitian deskriptif ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu existing terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana laboratorium TKJ di SMK Negeri 1 Sungai Tebelian serta dampak terhadap penguasaan kompetensi siswa. Ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi yang ada. Nah, kemudian ada pendekatan penelitian. Nah, pendekatan yang saya ambil sini yaitu kualitatif. Nah, pendekatan kualitatif ini dipilih karena penelitian ini akan mengeksplorasi pandangan, persepsi, dan pengalaman siswa, guru, kemudian pihak sekolah terkait dengan permasalahan kesiapan sarana dan prasarana laboratorium TKJ. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mendalami pemahaman subjektif para responden. Kemudian lokasi penelitian di SMK Negeri 1 Sungai Tebelian. Karena di SMK Negeri 1 Sungai Tebelian di situs penelitiannya saya ambil di Google Scholar dan Google Garuda Garba rujukan digital. Kemudian yang terakhir, ada teknik analisis data. Yang pertama, dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif. Kemudian alasan pemilihan teknik analisis data, karakteristik data, kemudian ketelitian dalam analisis. Kemudian yang kelima, ada relevansi dengan tujuan penelitian dan daftar pustaka.